sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka, hey! Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaranmu. Come on, Sam! Marilah bersatu, beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, berlari memuji, jiwa diselamatkan. Mari sama-sama katakan, sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala, ceritakan kebesaranmu. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Dengan satu suara kita mau katakan, sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Yeah, sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu. You will turn things around, though my eyes cannot see. Lord, in you I believe. You healed them,
restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. Forever you're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I sing your
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita boleh beribadah kepada Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara semuanya walaupun melalui ibadah online. Dan saya percaya ketika kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan dan membuka hati bagi Dia, maka Dia akan melawat dan memberkati kita semuanya. Mari kita buka ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur atas nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Tuhan, kami mau datang dengan penuh kerinduan kepadamu. Seperti firman-Mu mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Roh Kudus, mari bekerja di tengah-tengah kami. Kami membuka hati kami Tuhan untuk lawatan-Mu, dan biar kami boleh merasakan bahkan mengalami Tuhan melalui ibadah ini. Ibadah ini kami buka di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan akan ada di setiap rumah Anda. Walaupun kita tidak ada bersama-sama di sini, tapi Tuhan bisa menjaga setiap Anda. Itu bukan kami yang memberkati Anda, bukan pastor yang memberkati Anda, tapi Tuhan ada di setiap rumah Anda. Jika engkau haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan ada di situ. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, Tuhan katakan, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudara, kita buka hati kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita.
keluarga kami, di tempat kerja kami Tuhan, di sekolah kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami butuh Engkau ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tahu ya Tuhan, Engkau bekerja di setiap rumah-rumah orang yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Engkau ada di sana dan Engkau menjamah setiap hati yang ada. Mungkin hati yang remuk Tuhan, hati yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Semua orang yang mungkin sedang mengalami sakit, Engkau akan sembuhkan ya Tuhan. Semua orang yang mungkin mengalami depresi, Engkau juga
Shalom, brother sister in Christ. Senang menjumpai semua dengan rekan-rekan di dalam ibadah hari ini, ibadah via online. Sungguh satu anugerah Tuhan bahwa kita boleh saling menjumpai di dalam kesehatan yang Tuhan berikan. Amin, amin. Dan juga pastor mengucapkan hari ini selamat memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta sering kita dengar juga sebagai peringatan hari pencurahan Roh Kudus. Tema khotbah hari ini, Roh Kudus mengubah. Pribadi Roh Kudus, pribadi Allah mengubah. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengenal pribadi Roh Allah itu pasti hidupnya berubah. Amin. Untuk mengetahui tentang adanya hari-hari raya di dalam kebudayaan Israel, bahwa semua hari-hari raya yang tertulis di hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 5 ayat 17, Yesus sendiri telah menyatakan bahwa Ia datang, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, untuk menggenapi nubuat-nubuat yang ditulis oleh para nabi. Amin, amin. Di dalam Alkitab ada 3 hari raya utama di dalam kalender kebudayaan bangsa Israel. Ketiganya ini adalah 1, hari raya Paskah atau disebut juga hari raya Roti Tidak Beragi. Karena di masa perayaan Paskah, bangsa Israel hanya boleh makan roti yang tidak beragi. Semua ragi bahkan harus dibuang dari rumah. Yang kedua adalah hari raya 7 minggu. Ini adalah perayaan merayakan berakhirnya musim panen gandum. Perayaan yang ketiga yaitu Hari Raya Pondok Daun, atau di dalam kebudayaan Israel Hari Raya Sukkot. Di dalam kalender bangsa Yahudi, perayaan Hari Raya Sukkot ini atau Pondok Daun biasanya sekitar akhir September atau awal Oktober. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16. Pasal 16 ayat 16. Di situ dituliskan bahwa inilah aturan yang Tuhan tetapkan, bahwa bagi laki-laki orang Israel ada 3 hari raya yang mereka harus ikuti, yaitu Hari Raya Paskah, Hari Raya Tidak Beragi, Roti Tidak Beragi, Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. Ya. Yang sudah digenapi oleh Yesus adalah Hari Raya Paskah, yang menggambarkan hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan di tahun ini Hari Raya Paskah adalah 4 April. Tahun 2021 ini Hari Raya Paskah 4 April. Dan bila kita hitung dari 4 April ditambah 7 minggu kemudian, yaitu hari ini, tanggal 23 Mei, itu 50 hari. 50 hari. Jadi di hari ibadah kita ini adalah hari ke-50 sejak hari Paskah. Ya, jadi hari raya 7 minggu di dalam Perjanjian Baru yang saat ini memakai terjemahan bahasa Greka disebut hari raya Pentakosta karena datang dari kata Grekanya Pentekoste. Pentekoste itu artinya yang ke-50. Jadi hari Pentakosta
Pentokeste adalah perayaan yang hari ke-50 sejak hari Paskah. Haleluya, haleluya. Disebut di dalam bahasa Indonesia hari Pentakosta. Yang akan digenapi oleh Yesus yaitu hari raya Pondok Daun. Artinya sampai saat ini kita belum tahu bagaimana penggenapannya. Namun Yesus Kristus pasti menggenapi. Sebab Yesus sendiri berkata, "Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, untuk menggenapi nubuat-nubuatan yang ditulis oleh para nabi." Amin, amin. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang setia, Dia pasti menggenapi apa yang sudah ditulis di dalam firman-Nya. Amin, amin. Mari kita mempelajari anugerah Tuhan melalui peristiwa Hari Raya Pentakosta ini. Waktu Yesus akan naik ke sorga, ada 3 pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Yesus. Kalau Anda nanti membaca 3 pesan ini, pertama di kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pesan Yesus di dalam Matius pasal 28 kepada murid-muridnya, orang percaya, "Pergilah, jadikan bangsa-bangsa murid Tuhan, ajarlah mereka untuk melakukan perintah Yesus." Dan Yesus berjanji, berkata, memberi pesan, Yesus menyertai para murid sampai akhir zaman. Kemudian pesan yang kedua tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Yesus berkata di situ, sebelum murid-murid Tuhan pergi ke seluruh dunia meninggalkan Yerusalem, mereka harus diam dulu di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Kapan kepastian waktunya janji Bapa akan diberikan tidak disebutkan, hanya tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu, yaitu janji Bapa tidak lama lagi akan diterima. Janji Bapa tidak lama lagi akan terjadi. Kemudian pesan yang ketiga dari Yesus tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu Yesus berkata kepada para muridnya, kalau Roh Kudus sudah turun, mereka akan menerima kuasa dari Allah, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan berjanji memberikan pesan di Matius pasal 8, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5, kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dan kita melihat sikap daripada orang-orang percaya, para murid Yesus ketika mereka mendengar pesan-pesan Tuhan Yesus itu. Kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14, kita akan baca ayat 12. Maka, yaitu setelah mereka mendengar pesan-pesan Yesus, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, masuk di dalam kota Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zilot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mari perhatikan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria
ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Ada tertulis ternyata saudara-saudara Yesus ini, adik-adik Yesus akhirnya menjadi orang percaya setelah mereka mengetahui kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelumnya di dalam kitab Injil tertuliskan cara daripada sikap adik-adik Yesus tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, akhirnya percaya juga. Haleluya, haleluya. Dan kita perhatikan di sini ayat 14, sikap hati para murid Yesus ketika setelah mereka mendengar pesan-pesan Yesus ini, sikap hati mereka adalah bertekun dalam doa. Artinya para murid ini, orang-orang percaya ini mempercayai dan menghormati firman yang telah mereka dengar sehingga mereka bertekun dalam doa. Brother, sister, ini seharusnya juga sikap kita ketika kita mendengar firman. Dan ketika perkataan firman itu menjamah hati kita, jangan anggap biasa. Seharusnya bertekunlah dalam doa. Haleluya, haleluya. Jadi setelah mereka bertekun dalam doa, di Kisah Para Rasul pasal 2, mulailah tertuliskan tentang hari Pentakosta ini. Kisah Para Rasul pasal 2, kita mulai baca ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Satu ayat dulu kita dengar. Ketika hari Pentakosta tiba, semua orang percaya, para murid Yesus bersama dengan adik-adik Yesus, dengan Ibu Maria dan orang-orang yang lain, dan di dalam firman Tuhan tercatat 120 orang berkumpul di satu tempat. Untuk apa sebenarnya? Sebagai bangsa Yahudi, kebudayaan mereka merayakan peringatan hari raya 7 minggu itu, saudara. Hari ke-50 yang secara Alkitab bahasa Greka disebut sebagai hari Pentekoste, yaitu dalam bahasa Indonesia Pentakosta. Mereka memperingati hari raya 7 minggu itu. Sejak dari Paskah, sejak kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Apakah mereka tahu hari itu, di hari Pentakosta itu akan datang pencurahan Roh Kudus? Ada kemungkinan mereka pun tidak tahu pasti sesungguhnya kapan janji Bapa tiba. Namun kita melihat di dalam pasal 1 tadi kita baca sikap hati mereka bertekun dalam doa. Para rasul, Ibu Yesus, adik-adik Yesus, dengan semua orang yang percaya pada waktu itu, ketika mereka mendengar janji-janji dan pesan-pesan dari Yesus, mereka tetap bertekun dalam doa. Brother, sister, ketika kita tidak tahu kapan janji Allah akan terjadi, akan tiba, kiranya kita mempunyai sikap hati tetap bertekun dalam doa. Amin. Haleluya. Ayat 2. Tiba-tiba. Jadi kedatangan janji Bapa ini, pencurahan Roh Kudus turun ini, tiba-tiba saja di hari Pentakosta. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran menghinggapi pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan
Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin, amin. Haleluya. Ketika para murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, kalau dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai speaking in other tongues. Speaking in other tongues. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa roh. Dan di antaranya yang berbahasa roh itu tentunya adalah Rasul Petrus sendiri. Maka ketika itu Rasul Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dengan berani dan keyakinan ia mulai memberitakan Injil Yesus Kristus. Saya bacakan bagaimana dia berani di ayat di satu ayat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi di sana, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kita melihat Rasul Petrus dengan tegas berkata, kamu yang sudah menyalibkan Yesus Kristus anak Allah itu. Kamu yang menyalibkan. Dan Allah Bapa telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu dialah Tuhan dan Kristus. Haleluya. Kata Kristus itu artinya yang diurapi atau Mesias. Jadi Petrus menegaskan bahwa Yesus Kristus itulah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama, bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan Yesus Kristus itulah Mesias. Ayat 37, ketika mereka orang-orang itu mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kata hati mereka sangat terharu. Terharu dari bahasa Grekanya kat anuso. Artinya tertusuk-tusuk, tersayat-sayat. Di sini hati mereka ketika mereka mendengar perkataan pemberitaan Injil, rasanya hati mereka tersayat-sayat ketika mendengar berita Injil yang disampaikan yang keluar dari mulut Rasul Petrus. Ayat 38, lalu Rasul Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 38, 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin, amin. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, Rasul Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41 perhatikan, dan orang-orang yang menerima perkataannya itu, yang hatinya tersayat-sayat ketika Rasul Petrus mengabarkan berita Injil dan menasihati mereka dengan bersungguh-sungguh mengabarkan firman Tuhan, dan juga mengecam mereka sambil menasihati mereka, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang itu di ayat 41 memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000
jiwa. Haleluya, haleluya. Perhatikan, karena pribadi Roh Kudus, Rasul Petrus berubah dari seorang yang dikatakan takut, cukup penakut. 52 hari sebelumnya, tercatat di dalam Injil, 52 hari sebelumnya, 3 kali Rasul Petrus menyangkal Yesus ketika ditanya oleh orang-orang, ketika Yesus ditangkap dan dipersiapkan untuk disalibkan. Di subuh itu Petrus ditanya, apakah kamu ini murid Yesus? Dan Petrus takut menyangkal 3 kali. Dan Alkitab mencatat ketika Rasul Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kali, barulah ayam berkokok. Tetapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berubah. Rasul Petrus menjadi pribadi yang berani bersaksi tentang Yesus dan yakin, bahkan dia berani mengecam orang-orang di sana, termasuk para pembunuh Yesus yang mendengarkan berita Injil itu. Sehingga kita melihat 3.000 orang bertobat. Dan dalam satu hari itu 3.000 orang itu dibaptis. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan saudara, satu hari itu ada 12 rasul ya yang melakukan baptisan, dan rata-rata satu rasul itu membaptis dalam satu hari itu 250 orang. Jadi kita melihat lawatan Tuhan yang luar biasa ketika Roh Kudus memenuhi Rasul Petrus. Roh Kudus mengubah Rasul Petrus menjadi pribadi yang luar biasa. Pengurapannya, keyakinannya, keteguhannya pada Injil, dan memberitakan dengan berani Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Haleluya, haleluya. Dan kita melihat sini, juga kita melihat kuasa Roh Kudus yang bekerja lewat pemberitaan Injil yang disampaikan keluar dari mulut Rasul Petrus. Kuasa Injil yang bekerja itu juga mengubah hati orang-orang beragama. Orang-orang yang mendengarkan berita Injil pada waktu itu adalah beragama Yahudi, kepercayaan Yahudi. Dan kuasa Roh Kudus juga mengubah sebagian dari mereka ini adalah para pembunuh Yesus. Mereka diubahkan menjadi orang-orang yang percaya, menjadi murid-murid Yesus, dan juga mereka memberi diri dibaptis. Kita lanjutkan di ayat 42. Setelah mereka percaya memberi diri dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Kita perhatikan, orang-orang itu diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Bahwa setelah mereka bertobat, percaya, dan mereka memberi diri dibaptis, perubahan yang lain, yaitu mereka bertekun dalam pengajaran. Kemudian mereka bertekun dalam persekutuan. Bertekun dalam ibadah. Ibadah itu bagian dalam persekutuan juga. Bertekun dalam perjamuan kudus, memecahkan roti itu. Bertekun dalam doa. Brothers, sisters in Christ, hari ini, di hari raya Pentakosta, hari peringatan pencurahan Roh Kudus ke dalam kehidupan orang-orang percaya, mari kita renungkan. Apakah Anda sungguh mau bahwa pribadi Roh Kudus itu mengubah hidup Anda? Sudahkah Anda memberi dibaptis setelah menjadi percaya, dibaptis dalam air? Sudahkah? Ketika kita salah, hidup kita tidak taat, apakah hati kita terharu?
atau tersayat-sayat ketika mendengar teguran firman Tuhan, atau kita menganggap biasa saja firman Tuhan itu. Brother, sister, apakah kita mau bertekun, belajar dan mau mengenal firman Allah? Apakah kita bertekun dalam ibadah kita, dalam persekutuan? Atau kalau lagi mood aja, baru kita beribadah, baru kita bersekutu? Brother, sister, bertekunkah Anda dalam perjamuan kudus? Bahkan perjamuan kudus kita ini cuma rata-rata 1 bulan sekali di hari Minggu pertama setiap bulan. Bertekunkah dalam perjamuan kudus? Atau kita hanya datang kalau kita mood saja? Mari berdoa. Tuhan Yesus, saya merendahkan hatiku di hadapan-Mu. Sungguh kami mau Roh Kudus Allah mengubah kehidupan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, tolong kami. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh melihat Roh Kudus mengubah kami. Bila ada area yang kami harus bertobat, biarlah kami cepat bertobat. Kalau kami saat ini belum memberi dibaptis, segeralah kami memberi dibaptis dalam air. Tuhan tolong kami juga, sungguh-sungguh kami untuk mau lebih lagi untuk bertekun dan mengenal pengajaran-pengajaran kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Janji iman, persepuluhan, membayar nazar, ucapan syukur. Perkenankan saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk bekerja, untuk memperoleh rejeki. Kami mengucapkan syukur bahwa Tuhan yang menjadi penolong dari kehidupan kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami hendak memberikannya dengan hati yang bersyukur, dan ucapan syukur di dalam hati kami sungguh melimpah-limpah kepada Engkau. Biarlah Engkau saja ya Tuhan yang memberkati ketika kami berada di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam keluarga kami. Apapun yang umat melakukan, jadikan kami berhasil, jadikan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar ini. Terima kasih, mari kita memberikan dengan sukacita. Marilah kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah boleh berbuah dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Jadikan kami umat-umat Tuhan boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Saat ini kami berdoa buat mereka yang sakit, biar kuasa kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa buat pergumulan, keluarga, sekolah yang membutuhkan pekerjaan, mencari pasangan hidup, menantikan keturunan. Biarlah Tuhan menjawab setiap doa-doa umat-umat Tuhan. Saat ini kami berdoa
juga buat bangsa negara Jepang. Berkati negara ini Tuhan, dari pemerintahannya, biar hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan Engkau berikan buat pemimpin bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, biar keselamatan juga boleh terjadi buat bangsa ini. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia. Berkati juga pimpinan bangsa negara kami, dari pusat sampai kepada yang di desa-desa. Biarlah hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan Engkau berikan. Biar pemulihan terjadi dalam bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-umat Tuhan, kemanapun mereka pergi dan berada, biarlah Tuhan perlindungan Allah selalu menyertai mereka, dijauhkan dari segala sakit penyakit, virus-virus, dari serangan-serangan si jahat. Biar pagar berapi dari surga, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus membungkus umat-umat Tuhan. Berkati juga setiap keluarga-keluarga yang ada. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Biar juga anak-anak kami boleh bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah perlindungan Allah senantiasa menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Church! Thank you everyone for coming. How are you doing today? Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya. Today's news is... Berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Ibadah Raya Minggu AFGF mulai 9 Mei sampai akhir bulan Mei tidak akan diadakan di gereja, melainkan akan dilangsungkan secara online. Ibadah online akan mulai dari jam 2.30 siang. Link akan di-share di halaman Facebook page gereja. Mohon kerjasamanya untuk di-share dan disampaikan kepada rekan jemaat yang lain. Mulai dari Juni 6, ibadah raya diperkirakan untuk kembali on-site di gereja. Nantikan info selanjutnya. Pastor Kalab akan mengadakan pengajaran Alkitab secara online. Pelajaran di Senin malam mengenai Perjanjian Lama dan melihat pribadi Yesus di setiap kitab Perjanjian Lama. Pelajaran di Jumat malam mengenai Perjanjian Baru. Waktu online meeting Zoom mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam Jepang. Mari semua jemaat, kami mengundang untuk ikut bergabung dalam doa malam bersama yang akan diadakan pada hari Selasa mulai dari jam 8 malam waktu Jepang. Di dalam masa COVID ini, mari kita bersama memakai waktu kita lebih banyak di dalam doa, membaca Alkitab, dan saling menguatkan. Bagi jemaat yang ingin didoakan, silakan untuk scan QR Code yang ditampil di layar ini, dan mengisikan online form yang tersedia. Nantinya, tim doa akan berdoa secara khusus untuk Anda. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah untuk David Leonardo Simarmata dan Lisna Gestina Sinabutar pada tanggal 6 Juni 2021. Selamat menempuh hidup baru untuk pasangan tersebut. Shalom Jemaat IFGF Tokyo, perkenalkan saya David Leonardo Simarmata dan di samping saya ada Lisna Gestina Sinabutar. Kami turut mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara pemberkatan kami yang diadakan setelah ibadah pada tanggal 6 Juni 2021, tepatnya pada kebaktian minggu pertama. Kami juga menyediakan berupa bingkisan yang bisa dibawa pulang oleh jemaat. Tetap dukung dan bawa kami dalam doa. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you everyone. Happy Sunday! See you again next week. And God bless you!
Haleluya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah raya ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan jemaat dimanapun Anda berada yang telah mengikuti ibadah raya ini melalui online, dan juga semua rekan-rekan pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang boleh melayani bersama di dalam ibadah ini. Terima kasih. Dan saat ini mari angkat tangan kita bersama-sama di dalam doa berkat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba saat ini mengingatkan Engkau, ya Allah, akan firman-Mu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, bahwa pada hari-hari terakhir, Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia, maka anak-Mu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan kepada orang-orang tua mendapat mimpi-mimpi, dan kepada hamba-hamba Tuhan laki-laki dan perempuan akan bernubuat karena Roh Tuhan dicurahkan. Ini Engkau sudah katakan, ya Tuhan. Kiranya di hari Pentakosta ini terus karya Roh Kudus tercurahkan buat kami semua, mengubah kehidupan kami, sehingga anak-anak kami laki-laki dan perempuan boleh bernubuat karena Roh Allah yang mengurapi mereka. Para pelayan-pelayanan Tuhan juga boleh bernubuat karena pengurapan Roh Kudus. Juga teruna-teruna muda, generasi muda boleh mendapat penglihatan-penglihatan sorga, dan orang-orang tua boleh mendapat mimpi-mimpi sorga. Tuhan, kami merindukan Roh Kudus mengubah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Juga hamba berdoa, damai Kristus memenuhi kehidupan kami, dan perlindungan darah anak domba Allah memagari setiap umat-Mu dari rencana jahat. Mereka dilindungi, dikuatkan, dan diberikan kesehatan karena perlindungan Tuhan menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Allah kami. Amin. 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 Tuhan memberkati, dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu depan.